Hai semuanya, para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian sekeluarga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita manual sang dewa kultivasi ganda yang sudah memasuki episode ke-118. Dimana pada episode sebelumnya, Chushu menggabrak si gadis kucing sampai dia kewalahan agar si gadis kucing mau mengantar Chushu ke tempat embrio pedang bawaan berada. Lalu si gadis kucing langsung membuka portal dan mengirim Chushu ke pos penjagaan tahap pertama. Pos penjagaan tahap pertama dijaga oleh dua garis boneka yang tidak bernyawa, sehingga Chushu pun mengabaikannya dan langsung mengirimkan kesadaran ilahi miliknya ke dalam batu prasasti niat pedang. Sesampainya di dalam, Chushu dihadapkan dengan aliran sungai niat pedang yang sangat panjang, tapi niat pedang penghancur surgawi milik Chushu sangatlah overpower, sehingga Chushu bisa melahap semua niat pedang yang ada di dalam sana, dan batu prasastinya pun hancur menjadi abu. Lalu Chushu melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke pos penjagaan tahap kedua, dengan menaiki anak tangga yang sudah ditingkatkan gravitasinya menjadi berkali-kali lipat. Sementara itu di pos penjagaan tahap kedua, Chushu sudah ditunggu oleh si paman berkulit merah dan juga si gadis pedang yang memiliki rambut putih yang panjang. Di dalam perjalanan untuk naik ke atas, tiba-tiba Chushu disambar oleh petir yang sangat besar sehingga ledakan yang kuat pun terjadi di sana. Tapi Chushu berhasil selamat tanpa terluka sedikit pun dan malah menantang mereka agar menyambar tubuhnya dengan petir yang lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah berhasil melewati anak tangga tersebut, Chushu akhirnya sampai di depan pohon besar yang dijaga oleh si paman berkulit merah dan juga si gadis pedang. Lalu Chushu bertanya kepada mereka, apakah tempat itu adalah pos penjagaan tahap kedua dan mereka berdua yang bertugas untuk menjaga tempat itu? Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Si paman langsung turun di samping si gadis pedang untuk menyambut kedatangan Chushu. Dia bilang, benar, ini adalah pos penjagaan tahap kedua dan kami berdua yang bertugas menjaganya. Berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Dewa Alam Liar, kau harus mengalahkan kami berdua terlebih dahulu untuk bisa pergi ke tempat selanjutnya. Setelah mendengar penjelasan dari si paman, Chushu terlihat sangat percaya diri jika hanya menghadapi mereka berdua saja. Dia bilang, itu bukan salah bagiku, aku tidak keberatan untuk melawan kalian berdua. Apakah kalian akan maju satu persatu untuk melawanku? Tapi jika kalian mau menyerang secara bersamaan, aku juga tidak keberatan sama sekali. Chushu pun memperhatikan mereka berdua dengan seksama dan berkata di dalam hatinya, mereka berdua juga boneka yang dikendalikan oleh seseorang, tapi jika dibandingkan dengan monyet zombie dan dua gadis hitam putih yang sebelumnya, spesifikasi mereka berdua jauh lebih bagus karena mereka diberi kesadaran untuk berkomunikasi dan juga berekspresi. Mata Chushu terlihat menjadi tajam untuk mengamati mereka berdua dan kembali berkata di dalam hatinya, aku tidak tahu seperti apa sosok yang mereka bilang sebagai dewa alam liar itu, tapi hanya dengan melihat teknik boneka miliknya saja, dia sudah bisa menjelajahi bintang kuno Taichi tanpa harus turun tangan. Aku penasaran, apakah aku bisa mendapatkan teknik boneka milik dewa alam liar ini setelah aku sampai ke pos penjagaan tahap ketiga. Melihat Chushu yang hanya diam saja dan mengamati mereka dengan seksama, si paman pun berkata kepadanya, orang luar, kau tidak perlu terlihat khawatir seperti itu. Saat kau bertarung melawan kami, basis kultivasi kami akan diturunkan terlebih dahulu agar sama dengan basis kultivasi milikmu saat ini. Lalu berkata di dalam hatinya, bahkan jika basis kultivasi kami berada di ranah dan tingkatan yang sama, mustahil bagimu untuk bisa mengalahkanku saat aku bertarung bersama si gadis pedang. Chushu pun berterima kasih atas kemurahan hati Dewa Alam Liar yang membuat peraturan seperti itu. Dia bilang, aku sangat berterima kasih jika kalian berdua mau melakukannya. Sepertinya Dewa Alam Liar adalah seseorang yang sangat bijak dan juga adil. Dia terlihat sangat membenci kecurangan. Tapi si paman baru menyadari sesuatu setelah melihat Chushu dari dekat. Dia bilang, tunggu dulu nak, apakah kau berada di ranah Sentonjing? Si gadis pedang pun terlihat sangat terkejut setelah menyadarinya. Dia bilang, bagaimana mungkin seseorang di ranah Sentonjing bisa menghancurkan sungai niat pedang yang sangat panjang dan menahan guntur petir begitu mudahnya saat menuju ke tempat ini? Melihat wajah mereka berdua yang terlihat terkejut setelah mengetahui basis kultivasi miliknya, Chushu tidak menjawab pertanyaan dari mereka dan hanya tersenyum saja. Dia bilang, kalau begitu, mari segera kita mulai ujiannya, karena ada sesuatu yang harus aku lakukan, jadi aku tidak bisa terlalu lama tinggal di tempat ini. Lalu mereka bertiga langsung mengambil posisi masing-masing untuk segera memulai pertarungan, ditandai dengan hembusan angin yang tiba-tiba menerpa tubuh mereka yang datang entah dari mana. Sebelum memulai pertarungan, si paman dan si gadis pedang menurunkan basis kultivasi mereka terlebih dahulu agar bisa bertarung secara adil melawan Chushu yang masih berada di ranah Sentonjing, yang membuat mereka sedikit kelelahan dalam proses tersebut. Setelah proses penurunan basis kultivasi selesai,
Chushu bertanya kepada mereka berdua, apakah kalian benar-benar sudah menurunkan basis kultivasi kalian sampai ke ranah Sentonjing? Mereka berdua menjawab, tentu saja kami sudah melakukan hal itu. Kau bisa langsung menguji kemampuan milik kami sekarang juga. Rupanya, itu hanyalah sebuah candaan dari Chushu untuk mengalihkan perhatian mereka. Karena Chushu langsung bergerak dengan cepat dan sudah berada di belakang mereka berdua, yang membuat wajah kedua orang itu langsung menjadi panik. Karena meskipun ranah kultivasi mereka di tingkat yang sama, tapi dengan adanya kemampuan dari sistem, kekuatan Chushu lebih besar 36 kali lipat dari kultivator di ranah yang sama dengannya. Dalam waktu yang sekejap saja, Chushu langsung memukul si paman dari belakang dan membuat tubuhnya terpental jauh. Sementara segaris pedang, dia langsung menghindar ke samping dan bersiap untuk melancarkan serangan balik kepada Chushu. Tapi, sesaat sebelum segaris pedang mendarat di tanah, tiba-tiba Chushu sudah berada di hadapannya sambil melancarkan sebuah serangan, sehingga segaris pedang tidak sempat untuk mencabut pedang miliknya. Chushu pun berhasil melancarkan serangan telak kepada segaris pedang yang membuatnya terpental ke belakang, karena dia tidak bisa mengimbangi kecepatan Chushu yang sudah bisa mengendalikan ruang dan waktu jika hanya bertarung dengan kultivator di ranah yang sama dengannya. Mereka berdua langsung terkapar di tanah setelah terkena serangan telak dari Chushu. Si paman bilang, kau memiliki kesempatan besar meskipun bertarung secara terbuka, kenapa kau malah melancarkan serangan diam-diam seperti itu? Si gadis pedang menambahkan, kau terlihat seperti pria berpendidikan, tapi ternyata kau adalah pria yang sangat tidak tahu malu. Tapi Chushu tidak merasa malu sedikit pun dengan apa yang telah dilakukan olehnya. Dia bilang, apa yang sedang kalian bicarakan itu? Bukankah pertarungannya sudah dimulai? Itu artinya aku bisa menyerang kalian kapan saja. Apakah aku harus mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian sebelum aku menyerang, agar kalian bisa menangkis serangan dariku? Sambil menahan rasa sakit, si gadis pedang menjawab, lupakan saja, orang luar, kau telah lulus dalam ujian ini. Karena dengan kemampuan milik kami tidak mungkin bisa mengalahkanmu. Sekarang kau bisa pergi ke pos penjagaan tahap ketiga. Lalu Chushu langsung pergi dari sana tanpa banyak berbasa-basi lagi, dengan kembali menaiki anak tangga untuk menuju ke atas. Tapi anak tangga itu hanyalah anak tangga biasa. Dalam hati dia bilang, menaiki anak tangga biasa memang jauh lebih mudah. Seharusnya mereka melakukannya dari ujian tahap pertama. Sambil terus naik ke atas, Chushu kembali berkata di dalam hatinya, aku tidak menemukan kesulitan apapun dalam melewati tantangannya. Sepertinya ujian ini memang khusus disiapkan untukku. Bahkan si kucing hitam yang menuntunku datang kemari seperti sudah menyiapkan suatu jebakan. Sepertinya semua ini tidak sesederhana kelihatannya. Akhirnya Chushu pun sampai di ujung anak tangga itu, dan di atas sana terdapat sebuah kabin yang terbuat dari kayu. Lalu Chushu menghampirinya dan mencoba untuk masuk ke dalam, karena tidak terlihat ada orang lain yang sedang berjaga di sana. Kabin itu terletak tepat di puncak gunung batu yang sangat terjal dan terlihat sangat aneh karena tempat seperti itu tidak cocok untuk dijadikan sebuah tempat tinggal. Sesampainya di dalam, niat pedang di kening Chushu kembali aktif dan Chushu pun melihat sesuatu yang ada di hadapannya. Rupanya, di dalam kabin tersebut terhubung ke dalam dimensi lain, terlihat sebuah balok raksasa yang berwarna putih di hadapan Chushu. Chushu pun langsung menghampirinya dan menyentuh balok tersebut. Dalam hati dia bilang, apakah ini adalah embrio pedang bawaannya? Bukankah ukurannya terlalu berlebihan untuk sebuah pedang bawaan? Di saat Chushu sedang memeriksa balok tersebut, dia mendengar suara seseorang yang berkata, ukuran sebenarnya jauh lebih besar dari ini, sekitar 10.000 kali lipat. Rupanya, suara itu adalah suara si gadis kucing yang sudah berada di sana. Dia bilang, hai orang luar, kita pernah bertemu sebelumnya. Aku adalah Miao Xiaoqi. Aku adalah roh senjata dari embrio pedang bawaan ini. Sikap Chushu pun langsung berubah setelah mengetahui kalau si kucing hitam adalah roh senjata. Chushu bilang, namaku adalah Chushu yang memiliki arti akhir dari segalanya. Setelah mereka berdua saling berkenalan, Xiaoqi langsung melompat ke punggung Chushu. Dia bilang, Chushu, sekarang kau bisa memulai untuk menyempurnakanku. Tapi Chushu hanya diam saja dan tidak berkata apa-apa. Karena Chushu hanya diam saja, Xiaoqi kembali berkata kepadanya, kenapa kau sangat mewaspadaiku seperti itu? Bukankah sebelumnya kita pernah empludan yang menjadikan ikatan di antara kita menjadi lebih kuat? Lagi pula apa yang bisa dilakukan oleh anak kucing lucu sepertiku untuk bisa menyakitimu? Chushu langsung menjauhkan wajah Xiaoqi yang terlalu dekat dengannya. Dia bilang, aku adalah orang yang sangat waspada. Aku akan mencurigai semua yang terlalu mudah untukku karena itu membuatku merasa tidak aman. Akan tetapi, dengan melihat kesempatan besar seperti ini yang ada di hadapanku, membuat aku sulit untuk menahan godaannya.
Xiaoqi langsung kembali menggoda Chusyu. Dia bilang, hati seorang manusia memang sangat rumit. Jadi apa yang akan kau pilih sekarang? Apakah kau akan menyempurnakan pedang bawaannya atau pergi dari sini tanpa melakukan apa-apa? Meskipun Chusyu adalah orang yang sangat waspada, tapi dia tidak bisa menahan godaan dari gadis muda yang ada di hadapannya itu. Dia bilang, apa yang kau katakan itu? Mana mungkin aku pergi begitu saja dan meninggalkan gadis kecil sepertimu seorang diri di sini? Sementara itu di tempat lain di bintang kuno Taichi yang merupakan pegunungan tandus, terlihat di sana ada dua roh makhluk mitologi yang berbentuk naga air dan juga burung phoenix. Terlihat di sana para kultivator manusia yang sedang mengamati mereka dari kejauhan. Mereka bilang, ini adalah wawasan teknik kultivasi yang ditinggalkan oleh nenek moyang manusia saat mereka datang ke sini di masa lalu. Orang yang sedang berbicara itu adalah Master Gunung Tianjian, yaitu Tianjin, dan terlihat di sampingnya ada juga Kim Mengdi. Tianjin bilang, teknik ini mencatat metode untuk menerobos ke ranah Raja Suci, tapi sayang sekali isinya tidak terlalu panjang, tapi itu sudah cukup bagi kita yang berada di sini. Tianjin pun melihat ke arah Kim Mengdi yang hanya diam saja dari tadi. Dia bilang, Master Gunung Yunxia, apakah kau sedang mengkhawatirkan keadaan Putra Suci Taisu? Dengan wajah yang terlihat khawatir, Kim Mengdi menjawab, ada banyak harta langka yang tersimpan di bintang kuno Taichi ini, tapi juga banyak bahaya yang tersembunyi. Aku harap dia baik-baik saja dan berada di tempat yang aman. Pejamkan matamu dan mulai merenungkannya, karena ini adalah kesempatan kita untuk menerobos ke ranah Raja Suci. Lalu para kultivator Sagi Agung yang ada di sana pun mulai memahami teknik yang ditinggalkan oleh leluhur mereka agar bisa menerobos ke ranah Raja Suci. Terlihat energi spiritual yang berbentuk makhluk mitologi itu mulai diserap oleh para kultivator yang ada di sana, dan mereka harus melakukannya dengan cepat sebelum ada gangguan yang datang ke sana. Kemudian, tidak terasa 2 minggu pun telah berlalu semenjak ekspedisi di bintang kuno Taichi dimulai. Terlihat Chusyu yang sedang mencoba menyempurnakan niat pedang bawaan yang ada di sana, yang merupakan wujud asli dari Xiaoqi. Xiaoqi yang terlihat sudah merasa bosan karena hanya diam saja tanpa melakukan apa-apa, dia mencoba berbicara kepada Chusyu. Chusyu yang sedang terlihat fokus itu pun menjawab, 5 hari yang lalu, aku telah berhasil menyempurnakan pembatasannya sampai ke level 79.999, tapi setelah 5 hari kemudian, sekeras apapun aku mencobanya, aku tidak bisa mencapai level 80.000. Chusyu pun merasa ada sesuatu yang salah dan kembali berkata, seharusnya tidak seperti itu. Apakah aku telah melewatkan sesuatu sehingga aku tidak bisa naik level lagi? Melihat Chusyu yang terlihat sedang frustasi, Xiaoqi mencoba membantunya. Dia bilang, apakah kau ingin tahu alasannya? Itu karena cara pendekatanmu yang salah dan ceritanya pun bersambung. Waktos nasib ending yang sangat membagongkan sekali ya pemirsa. Tapi tenang naon, engke tepang deh jeung dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jagung Ngura agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjayalah terus Jagung Ngura Throat Lovers.